ternyata diskusi antara Mikana dan Nandar itu dilanjutkan karena terprovokasi oleh beberapa channel yang menanggapi bahwa Mikana itu kabur. Dia tidak mau dikatakan kabur, padahal kenyataannya kan memang kabur. Tetapi Kaburnya itu tidak mengalami kendala. Kalau di video kemarin, kaburnya itu terkendala oleh sistem komputernya yang tidak bisa merespon sehingga terpaksa Mikana meladeni Nandar. Sekarang Mikana ini kaburnya langsung di-delete ketika Yonatan Nandar mau mengklarifikasi, langsung di-delete. Di samping itu, pakaian Mikana sekarang di dalam mengklarifikasi sudah tidak lagi hijab Islami ya. Kalau yang tampak di gambar ini kan hijabnya hijab syar'i, tapi pada saat klarifikasi mulutnya pun tidak banyak tersenyum, tampak seperti kecut sekali. Kemudian rambutnya mulai terurai terlihat, kemudian bagian dadanya juga terbuka sehingga salibnya itu juga menempel di kulit. Biasanya tidak begitu, dia itu meniru Islam. Seperti Jangan gemeteran dong. Enggak, saya enggak gemetaran. Iya. Apa nih sana? Kenapa, Nandar? Iya. Sehat kabarmu? Puji Tuhan. tampak di gambar ya seperti itu. Nah, lihat kalau yang ini. Tuh. Ya kan? Dadanya mulai dibuka, rambutnya juga mulai terlihat dan dalam senyumnya juga seperti terpaksa, tidak seperti di video sebelumnya. Ini barangkali dampak dari diskusi yang kemarin, tampak lebih menyudutkan Mikana. Padahal tidak usah merasa disudutkan karena ini kan diskusinya cukup ilmiah dan semua orang juga mengakui bahwa Mikana itu bisa membaca bahasa Yunani, bahasa Hebrew. Dan diklarifikasi juga kemarin kan kata Yonatan Nandar, coba balikan mana yang kamu baca, mana yang kamu baca. Tidak mau menunjukkan itu, seolah-olah audien itu menganggap Mikana itu tidak bisa membaca Hebrew, tetapi hanya terjemahan. Tetapi di sini diklarifikasi, walaupun dibantu oleh Nandar karena tidak bisa mempergunakan aplikasi supaya penonton bisa melihat Hebrew yang dia baca. Akhirnya dibantu sama Nandar. Ini barangkali salah satu contoh bahwa Nandar dengan Mikana itu bersahabat. Akhirnya Mikana pun nurut, coba diklik ini, akhirnya penonton pun bisa melihat. Ini salah satu contoh hadap ya, saling memberi ilmu pengetahuan dalam diskusi ini. Walaupun tampak di sini muka Mikana seperti kecut, tidak banyak senyum seperti biasanya karena merasa terpojok tampaknya. Oke, kita lanjutkan. Gak usah narasinya panjang-panjang. Aduh. Nggak ada ininya juga, nggak ada maknanya bagimu. Belum apa-apa sudah gemeteran adekku, kakakku. Baik, mau bahas apa nih? Iya, yang kemarin saya kalau luruskan ya, tuduhanmu bahwa Tuhan baik. Yesus itu ciptaan. Cep. Kakak Mikana, kalau ketemu aku jangan gemeter dong. Aku doain dulu ya, kakak Mikana. Enggak. Kalau kamu doain, saya turunin kamu. Mempergunakan adab. Dikira di dalam klarifikasi kali ini itu akan memperbaiki itu, malah semakin terjerumus. Kalau di adegan ini kan penuh senyum gitu kan, menyenangkan. Nandar juga sambil canda, goyang-goyang apa, dan Mikana juga parasnya berseri-seri ya. Tambah-tambah lagi hijabnya syar'i, bagian dadanya tertutup, rambutnya juga tidak terlihat. Nah, ketika mengklarifikasi di adegan berikut ini yang akan kita tonton, rambutnya mulai terlihat, bagian dadanya juga, kulit dadanya terlihat, sehingga kalung salibnya menempel di bagian kulit. Jadi sudah tidak syar'i lagi. Nah, dianggap bahwa diskusi kali ini kelihatannya Mikana mulai emosi, wajahnya pun kita tonton sekarang ya, mulai kecut dan tidak memberi kesempatan kepada Nandar untuk menjawabnya. Mari kita saksikan. Kamu nggak mempan sama saya, Tuhan Yesus selalu melindungi saya, memberkati saya, nggak usah kamu doain. Baik, siap. Aku narasi dulu ya kak. Nggak perlu pakai narasi. Loh, saya mau meluruskan yang kemarin. Baik, saya bernarasi baru kakak meluruskan ya, gimana?
si Nandar, saya hanya meluruskan Terus yang kemarin kita- itu karena dibilang Terus kita orang-orang semacam ini. gimana saya mau percaya orang kamu kabur, katanya. Saya bukan Iya, kabur. baik, Jadi saya akan baik. jelasin ya Kita dua di arah Wahyu ya. 3 ayat 16 Baik. ayat 14. Dua arah gimana? Kalau dua arah kan berarti saya bertanya tentang kitabmu. Ya maksudnya kita saling tanggap menanggapi, jangan nanti Mikana menjelaskan habis itu turun, kan nggak apple to apple, nggak inilah, nggak kooperatif. Gimana? Iya kan, begini kan saudara itu memframing atau memplesetkan Iya. firman Tuhan bahwa di Wahyu 3 ayat 14 di situ Tuhan Yesus kamu bilang ciptaan, Loh, bukan tapi saya yang bilang, tidak. bukan Ayat saya yang itu, bilang. oke. Tadi kamu bilang tidak ada sumber. Nih, Nah, ini oke. aku bacain nih. Ini HP baru nih, aku bacain ya. Perhatikan ini Mi. Saya Dan ya. tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Ini loh terjemahannya sangat jelas, permulaan dari ciptaan Allah. Kemudian kakak Mikana, kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya, kaito angelo tes eklesias laodikion grapson tade legei ho amen ho martus ho pistos kai aletinos he arke awal tes ketisios tauteo, awal dari ciptaan Allah. Jadi asumsi sores akar kata dari Kanani itu apa? 1, 2, 3. Justru ya di Amsal 8 ayat 23 itu artinya dia adalah kekal. Dia sudah ada sebelum dunia ini pun ada. Kamu Di dalam salah bahasa ini. asli. Coba Kamu salah saya- gimana? Aku buka bahasa aslinya loh. Coba Oh, kita loh. lihat. Coba kita lihat ya. Di dalam Amsal 8 ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Coba dibuka ayat ke-23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi Yesus itu adalah bentukan Tuhan. Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa kalian menyembah ciptaan dan bentukan Tuhan? Kenapa kalian tidak Kayaknya si Nandar Sebentar, ini belum sebentar. paham. Enggak. Kayaknya mau kabur Ngapain lagi pernah nih. sepanjang. Di situ Kenapa? bahasa aslinya bukan diciptakan, artinya memiliki. Emang Karena apa? Dialah sumber segala hikmat. Itu Oke, maksudnya. Boleh saya tanggapi? Saya tanggapi. Kamu tahu nggak? Salam Lihat adikku ke sini. cantik. Lihat Ya, ke sini. Kan mulai menghindar dia. Lihat ke Bentar, sini. bukan panik. Saya itu juga Coba kan lihat harus ke sini. mendengarkan apa yang Coba lihat ke saya. dikatakan oleh saudara-saudaraku Udah, gitu nanti loh. saya Yang juga jelas di tanya, sini teman-teman jangan- saya sudah jelaskan ya Teknik bahwa di menghindarnya dalam seperti bahasa itu. aslinya itu bahwa Yahweh Loh. itu sudah memiliki hikmat, mempunyai hikmat sejak sebelum dunia ini ada ya. Di dalam memulai pekerjaannya atau penciptaan, dialah hikmat itu sendiri. Oke. Ya, sumber segalanya. Sebelum dunia ini ada, hikmat Tuhan Yesus itu sudah ada. Aduh, Itu maksudnya ya. Jadi berdasarkan bahasa asli, Mikana. saya sudah bacakan tadi. Bahasa Nah, asli tolonglah dari saudaraku, interlinear. tidak usah lagi Mikana. Tidak memberi memframing kesempatan firman untuk Tuhan. Saya rasa sudah berbicara. cukup. Framing. Kok Cukup ya. Belum saya Iya. tanggapi kok cukup. Loh, Kabur. iya. Kabur lagi. Bukan kabur. Terima kasih Nandar, God bless you. Mau kabur Salam lagi. toleransi. Belum bisa kabur. Kabur lagi baik. Itulah barangkali sebagai gambaran ya. Saya senang walaupun bagaimana ini kan ilmiah ya, tetap terbuka untuk berdialog walaupun pada akhirnya ketika mau dijelaskan kabur-kabur juga. Ya itulah salah satu contoh mempermalukan diri sendiri kalau kabur. Tetapi kalau pamitan dulu dengan baik-baik, alasan aja. Karena sibuk atau karena ini ada pertanyaan dari audien yang lain dan masih banyak cara sebenarnya. Bukan kabur seperti itu, malah ini tadinya mau mengklarifikasi tentang video yang kemarin. Malah sekarang diperburuk lagi dengan suasana seperti ini. Tapi semua audien senang kok dengan Mikana ini. Boleh dikatakan diskusi antara Mikana dengan Jonathan Nander ini pencerahan. Umat Islam juga tidak tersinggung, umat Kristen juga yang dewasa tentu menghargai keduanya karena ini ilmiah, langsung ke bahasa aslinya, bukan lagi berdasarkan terjemahan.